Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhdian Andalansyah. Malam ini saya ingin menjelaskan pengertian jenis-jenis, ciri-ciri, dan contoh pengertian bisnis retail. Kali ini saya akan mempersingkat pengertian dari bisnis retail, pengertian jenis-jenis, ciri-ciri, dan contohnya. Saya akan bacakan pengertian bisnis retail. Bisnis retail adalah aktivitas pemasaran produk baik berupa barang maupun jasa dan jumlah satuan eceran secara langsung kepada konsumen. Adapun konsumen banyak membeli barang ke toko retail dan jumlah satuan karena memang hanya digunakan untuk pengguna pribadi, bukan untuk dijual kembali. Dikenal juga istilah bisnis eceran, sementara pelaku bisnis ini biasa disebut sebagai pengecer atau retailer. Di zaman modern ini, bisnis retail bukan cuma dilakukan dalam bentuk toko retail secara fisik, namun bisa secara digital dalam bentuk toko online. Dalam dunia bisnis, pelaku bisnis retail bertugas sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Berikut jenis-jenis bisnis retail. 1. Jenis-jenis bisnis retail. Jenis bisnis retail berdasarkan produk yang dijual. Berdasarkan jenis produk yang dijual, bisnis retail dapat dikategorikan dalam beberapa jenis: produk retail, service retail, dan non-store retail. Produk retail adalah jenis bisnis retail yang menjual barang sebagai produknya, contoh toko mainan, toko elektronik, toko alat tulis, toko kelontong, dan yang menjual beraneka ragam barang dari berbagai merek. Service retail yaitu bisnis retail yang menjual jasa atau layanan sebagai produknya, contoh jasa perawatan taman, jasa perbaikan kendaraan, pengasuhan anak, dan sebagainya. Non-store retail adalah bisnis retail yang menggunakan media tertentu untuk membesarkan produk, contohnya vending machine, toko online yang tergabung dalam marketplace. Jenis-jenis retail berdasarkan kepemilikan. Berdasarkan kepemilikan, bisnis retail dapat dikategorikan dalam retail mandiri atau independen, waralaba, dan kelompok usaha. Retail mandiri adalah bisnis retail yang berjalan secara mandiri tanpa afiliasi atau bergabung pada pihak manapun, contohnya toko kelontong, warung kecil, atau rumah toko atau ruko. Waralaba atau franchise yaitu bisnis dijalankan oleh franchise, bisnis turunan yang menggunakan manajemen bisnis dengan standar franchisor atau perusahaan pusat, contohnya Alfamart dan Indomaret. Kelompok usaha. Selain itu, kedua jenis di atas, bisnis retail juga dapat berjalan dalam suatu manajemen berskala besar yang seharusnya dimiliki oleh banyak pihak, contohnya departemen store, swalayan, dan atau serba. 3. Jenis-jenis retail berdasarkan skala usaha. Dilihat dari besar kecilnya skala usaha, bisnis retail bisa dikategorikan menjadi dua jenis: retail skala kecil, dan retail skala besar. Bisnis retail skala besar yaitu pihak retailer memasarkan produk dalam skala pasar yang luas, contohnya hypermart, department store, ataupun supermarket. Sementara bisnis retail skala kecil memasarkan produk dalam jangkauan pasar yang terlalu luas. Bisnis ini juga dikenal pengecer tradisional, contohnya pedagang kaki lima, pedagang keliling, dan warung kecil. 4. Jenis-jenis retail berdasarkan lokasi penjualan. Terakhir, bisnis retail juga dapat dikategorikan berdasarkan lokasi penjualan. Retailer yang memiliki akses secara langsung ke jalan umum termasuk dalam jenis strip mall atau lahan komersil. Ada pula bisnis retail dengan bentuk pusat perbelanjaan yang terdiri dari gabungan retailer yang memasarkan produk-produk dalam kawasan atau bangunan yang sama. Ciri-ciri bisnis retail. 1. Menjual barang secara eceran atau satuan. Berbeda dengan toko grosir yang memang menawarkan barang secara grosis karena target penjualan
penjualannya ditunjuk kepada pedagang untuk dijual kembali. Kedua, berhadapan secara langsung kepada konsumen seperti yang dijelaskan pada poin sebelumnya, bahwa target penjualan bisnis retail adalah konsumen yang memang menggunakan barang atau produk tersebut, bukan untuk dijual kembali. Ketiga, tidak terkait perjanjian dengan pihak produsen atau supplier. Hal ini yang membedakan antara bisnis retail dengan distributor. Kalau distributor tentu ada ikatan kerjasama dengan pihak produsen, sehingga ada aturan-aturan yang harus disepakati dalam pemasarannya, seperti target penjualan dalam periode tertentu, larangan menjual produk yang sama dari produsen lain, dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.